Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Semoga anak-anak ibu berada dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran prakarya dengan sedikit materi yang berbeda. Sebelum kita mulai video pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan pulpen dan buku. Bila mana ada yang penting, bisa Anda catat. Bab 1. Kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak bukan merupakan hal yang baru bagi Anda. Di kelas 7 semester 2, Anda sudah bahas tentang kerajinan bahan lunak. Hanya saja perbedaannya adalah di kelas 8, kerajinan bahan lunak yang digunakan berasal dari alam dan buatan. Sedangkan di kelas 7, kerajinan bahan lunak yang digunakan berasal dari limbah. Kerajinan bahan lunak, apa sih maksudnya kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang memakai bahan dasar yang bersifat lunak, empuk, lentur, dan mudah dibentuk. A. Prinsip dan manfaat kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Keterampilan tangan. 2. Keterampilan teknik. 3. Kedaerahan atau tradisional. Jenis karya juga dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. 1. Kelengkapan busana. 2. Kelengkapan suatu benda. 3. Kelengkapan rumah atau bangunan. 4. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. B. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Ada 2. Yang pertama, bahan lunak alam. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar, seperti tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan flower clay. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan yang dicampur dengan zat kimia sehingga menjadi bahan lunak, seperti polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. C. Syarat-syarat perancangan produk kerajinan. Syarat perancangan produk kerajinan juga sudah kita bahas pada kelas 7. Masih ingat Anda dengan istilah 5K? Ya, 5K. K yang pertama adalah kegunaan atau utility. Maksudnya adalah benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis. 2. Kenyamanan atau comfortable. Kenyamanan maksudnya di sini adalah benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. 3. Keluasan atau flexibility. Keluasan maksudnya di sini adalah benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. 4. Keamanan atau safety. Keamanan maksudnya di sini adalah benda kerajinan tidak boleh membahayakan bagi si pemakainya. 5. Keindahan atau estetik. Keindahan maksudnya di sini adalah benda kerajinan harus indah, mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Hanya ini yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kita ini. Semoga anak-anak kami bisa memahaminya. Tugas 1. Meringkas halaman 7-17 pada buku catatan. 2. Mencari masing-masing 5 contoh bahan lunak buatan
dan 5 contoh bahan Luna alam. Tugasnya dikirim melalui Google Classroom, boleh juga melalui WA grup prakarya pada kelasnya masing-masing. Dikumpul atau dikirimkan paling lambat Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.